Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianti dari kelas 3 KPS 2 dari Prodi D3 Teknik Sipil dan dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir saya yang berjudul Perencanaan Ulang, Perkerasan Lentur, dan Rencana Anggaran Biaya pada Proyek Jalan Kejayaan Raja Salam, Kabupaten Pasuruan, STA 0+00 sampai STA 6+935. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama yaitu adanya peningkatan pertumbuhan lalu lintas pada ruas jalan tersebut sebesar 4%. Data tersebut didapat dari hasil survei Dinas PU Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian adanya kerusakan jalan pada ruas jalan tersebut. Oleh karena itu, saya mengambil judul Perencanaan Ulang Perkerasan Lentur pada ruas Jalan Kejayaan Raja Salam, Kabupaten Pasuruan. Kemudian timbullah rumusan masalah. Yang pertama yaitu berapa tebal perkerasan lentur pada ruas jalan tersebut, kemudian bagaimana metode pelaksanaan untuk perkerasan lentur pada ruas jalan tersebut, kemudian yang ketiga yaitu berapa rencana anggaran biaya untuk perkerasan lentur pada ruas jalan tersebut. Adapun batasan masalah pada perencanaan ini, yang pertama yaitu lokasi proyek. Lokasi proyek ini terletak pada ruas Jalan Kejayaan Raja Salam, Kabupaten Pasuruan, STA 0+00 sampai STA 6+935. Yang kedua yaitu data hasil survei Dinas PU Kabupaten Pasuruan 2019, data lintas harian rata-rata. Kemudian yang ketiga yaitu umur rencana. Pada perencanaan ini menggunakan umur rencana 20 tahun bertahap. Yang pertama, untuk tahap pertama 7 tahun dan tahap kedua 13 tahun. Kemudian yaitu pertumbuhan lalu lintas. Pertumbuhan lalu lintas ini didapat dari hasil survei Dinas PU sebesar 4%. Kemudian nilai data curah hujan rata-rata yaitu hasil survei Dinas PU, atau juga kita dapat mengakses pada web Kabupaten Pasuruan yaitu BMKG online. Kita dapat mengakses data curah hujan tersebut. Kemudian nilai CBR. Nilai CBR ini juga didapat dari hasil pengujian Dinas PU Kabupaten Pasuruan. Untuk batasan selanjutnya yaitu tidak merencanakan geometrik jalan, tidak merencanakan drainase. Untuk metode analisa menggunakan metode analisa komponen bina marga SKBI 2.3.26.1987. Kemudian yang terakhir yaitu harga satuan pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan didapat dari Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2019, atau harga tersebut adalah harga terbaru. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram alir perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dapat berupa masukan dari masyarakat sekitar tentang masalah pada lingkungan tersebut, atau kita dapat mensurvei pada lokasi tersebut yang mengalami permasalahan. Dari permasalahan tersebut kita dapat memberikan solusi pada masalah tersebut. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasuruan, yaitu berupa data sekunder. Data sekunder ini diantaranya data LHR, CBR, curah hujan, data fisik jalan, data analisa harga satuan, dan peta lokasi. Kemudian untuk mengecek kelengkapan data, apabila data kurang, kita dapat mengumpulkan data kembali hingga data tersebut lengkap. Kita juga dapat melakukan pengujian mandiri atau mencari data lain, misalnya untuk
data curah hujan, kita bisa menanyakan kepada sumber daya air pada daerah tersebut. Kemudian jika data sudah lengkap, kita dapat mengolah data tersebut untuk menghasilkan tebal perkerasan dan metode pelaksanaan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu perhitungan rencana anggaran biaya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Di sini ada diagram alir tentang analisa perhitungan tebal perkerasan lentur. Yang pertama yaitu mengolah data LHR, yang kedua menghitung lintas ekivalen permulaan, kemudian menghitung lintas ekivalen akhir, kemudian menghitung lintas ekivalen tengah, kemudian menentukan faktor penyesuaian dan akan mendapatkan nilai LER atau disebut juga lintas ekivalen rata-rata. Kemudian mengolah data CBR dan menentukan nilai DDT. Dalam pengolahan ini dapat menggunakan rumus atau korelasi dari CBR ke nilai DDT. Kemudian menentukan nilai faktor regional, menentukan indeks permukaan awal, menentukan indeks permukaan akhir, dan yang terakhir yaitu akan menentukan tebal perkerasan yang akan direncanakan. Kemudian yaitu diagram alir metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan di sini diantaranya mobilisasi peralatan, persiapan material, dan persiapan alat untuk pengatur lalu lintas selama proyek berjalan. Kemudian yaitu pekerjaan tanah. Di sini pekerjaan tanah terdiri dari pekerjaan penyiapan badan jalan. Kemudian yaitu pekerjaan perkerasan berbutir. Di sini ada dua, yaitu untuk lapis pondasi bawah menggunakan agregat kelas B dan untuk lapis pondasi agregat semen. Kemudian yang terakhir yaitu pekerjaan lapis permukaan. Pada lapis permukaan ini menggunakan bahan laston. Baik, untuk yang terakhir yaitu diagram alir rencana anggaran biaya. Pertama-tama kita harus menentukan data teknis jalan dan menyiapkan hasil perhitungan tebal perkerasan, karena kedua data tersebut akan digunakan untuk menghitung volume pekerjaan. Setelah menghitung volume pekerjaan, kita juga dapat menyusun daftar harga satuan pekerjaan. Di samping itu juga bisa menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Setelah menghitung volume dan menyusun analisa harga satuan, kita dapat menghitung nilai bill of quantity, di mana bill of quantity ini nanti kita mendapatkan total biaya pekerjaan tiap item pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung rekapitulasi biaya. Rekapitulasi biaya ini didapat dari hasil perhitungan bill of quantity, di mana pada rekapitulasi biaya ini nantinya ada nilai PPN sebesar 10%. Baik, selanjutnya yaitu data lalu lintas. Pertama kita menentukan nilai LHR, kemudian nilai pertumbuhan lalu lintas, kemudian LHR pada awal umur rencana, LHR pada akhir umur rencana tahap 1, LHR akhir umur rencana pada tahap kedua. Di samping itu juga harus menentukan nilai koefisien distribusi dan nilai ekivalen. Kedua ini bisa dihitung dengan rumus atau melihat tabel. Kemudian setelah menentukan nilai tersebut, kita dapat menghitung nilai lintas ekivalen permulaan dengan rumus berikut ini, sehingga didapat nilai sebagai berikut. Setelah menghitung nilai LEP, kemudian menghitung nilai ekivalen
akhir pada akhir umur rencana tahap 1 dan tahap 2 dengan rumus sebagai berikut, dan nanti akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu nilai ekivalen tengah. Pada nilai ekivalen tengah tahap 1 menggunakan rumus tengah kali LEP plus LEA. Untuk LET tahap kedua yaitu akhir umur rencana, yaitu menggunakan rumus setengah kali dalam kurung LEA pada akhir umur rencana tahap LEA tahap 1 kemudian ditambah nilai LEA tahap 2, dan nanti akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Setelah menentukan nilai lintas ekivalen, kita dapat menentukan nilai faktor penyesuaian terhadap masing-masing tahap. Untuk tahap 1 nilainya sebesar 0,7, untuk tahap kedua 1,3. Setelah menentukan nilai faktor penyesuaian, kita dapat menghitung nilai ekivalen rata-rata dengan rumus LET dikali VP. Untuk selanjutnya yaitu menganalisa tebal perkerasan. Setelah menentukan nilai lintas ekivalen rata-rata, kita dapat menghitung tebal perkerasan. Untuk yang pertama yaitu menentukan nilai IP0 dan IPT untuk menentukan nomogram mana yang akan digunakan. Dalam perencanaan ini, IP0 senilai 1,5, IPT sebesar 3,9 sampai 3,5, sehingga nomogram yang digunakan yaitu nomogram 5. Kemudian pada pengolahan DDT dapat menggunakan rumus sebagai berikut atau dengan cara korelasi pada grafik pada buku panduan perhitungan. Kemudian setelah hasil perhitungan kita mendapatkan nilai ITP untuk tahap pertama sebesar 4,9, yang kedua yaitu 6,23. Untuk menentukan tebal perkerasan, kita dapat menggunakan 3 alternatif. Untuk yang pertama, kita dapat menghitung tebal perkerasan lapisan permukaan, yang kedua tebal lapisan pondasi atas, yang ketiga yaitu tebal lapis pondasi bawah. Sebelum menentukan nilai tebal perkerasan tersebut, kita harus menentukan nilai koefisien relatif bahan yang akan dipilih. Untuk perencanaan saya yaitu untuk lapisan permukaan saya menggunakan Laston MS 590 dengan nilai koefisien relatif bahan sebesar 0,35, untuk CTB sebesar 0,15, untuk agregat kelas B pada pondasi bawah sebesar 0,12. Setelah menentukan bahan tersebut, kita dapat menghitung tebal perkerasan dengan rumus ITP sama dengan dalam kurung A1 kali D1 dalam kurung ditambah A2 kali D2 dalam kurung ditambah A3 kali D3 dalam kurung. Nah, dari rumus tersebut kita mendapatkan nilai untuk tebal perkerasan yang akan kita rencanakan. Untuk alternatif 1 pada lapis permukaan, kita menghitung ITP kumulatif atau ITP seluruhnya, yaitu menghasilkan 5,8 untuk D1. Kemudian ITP untuk tahap pertama menghasilkan tebal lapisan permukaan sebesar 2 cm, dan ini tidak memenuhi tebal persyaratan minimum. Tebal persyaratan minimum yaitu sebesar 5 cm. Kemudian
Untuk menghitung nilai ITP pada tahap kedua yaitu dengan cara 5,8 dikurangi 2 yaitu sebesar 3,8. Untuk tahap kedua juga tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 5 cm. Maka dari itu untuk alternatif tahap pertama menggunakan nilai minimum pada D1. Kemudian alternatif kedua pun juga begitu, didapat nilai sebesar 10,2 yaitu kurang dari 20 cm atau tebal minimum pada CTB. Maka digunakan yaitu tebal minimum sebesar 20 cm. Kemudian alternatif 3. Alternatif 3 adalah kita mendapatkan nilai yang sangat kecil. Karena nilai itu sangat kecil, maka nilai yang harus digunakan yaitu tebal minimum sebesar 10 cm. Maka dari itu alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ini hasilnya sama, yaitu menggunakan tebal lapis sebesar 5 cm untuk tahap pertama, 5 cm untuk tahap kedua. Kemudian untuk lapis pondasi CTB kita menggunakan 20 cm dan lapis pondasi bawah kita menggunakan 10 cm. Kemudian setelah menghitung tebal perkerasan, kita dapat menentukan volume pekerjaan. Volume pekerjaan ini dapat dihitung dengan cara untuk penyiapan badan jalan dengan cara panjang kali lebar. Kemudian untuk lapis pondasi bawah agregat B dengan cara panjang kali lebar kali tebal. Untuk lapis resap pengikat yaitu panjang kali lebar kali koefisien. Nah, koefisien ini pada lapis resap pengikat nilainya di antara 0,4 sampai 1,3 liter per meter persegi. Untuk lapis pondasi semen agregat kelas B atau CTB dengan cara panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk lapis perekat dengan cara dikali panjang kali lebar kali koefisien. Koefisien ini untuk lapis perekat diantaranya yaitu 0,15 sampai 0,5 liter per meter persegi. Kemudian yang terakhir yaitu last tone untuk perhitungan volume dengan cara panjang kali lebar kali tebal dan kali BJ aspal. Di sini BJ aspal menggunakan 2,32 ton per meter kubik. Setelah menentukan volume, kita menentukan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu pekerjaan penyiapan badan jalan tanpa timbunan. Dalam pekerjaan ini yang pertama dapat dilakukan yaitu pemerataan tanah agar elevasi sama menggunakan motor grider. Kemudian setelah pemerataan, kemudian dilakukan pemadatan dengan vibro roller. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya yaitu lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah ini dilakukan yang pertama yaitu pengangkutan material dengan dump truck, kemudian penghamparan material menggunakan motor grider. Selama penghamparan, water tanker ini akan bekerja untuk membasahi sebelum dipadatkan menggunakan tandem roller. Kemudian selanjutnya setelah pekerjaan lapis pondasi yaitu pekerjaan lapis pengikat. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan lokasi dengan air kompresor dengan tujuan bebas dari debu dan kotoran. Setelah bersih kemudian disemprot dengan aspal sprayer. Selanjutnya yaitu pekerjaan lapis pondasi agregat semen. Di sini pertama-tama kita harus
melakukan pencampuran agregat, air, dan semen sesuai spesifikasi. Setelah pencampuran dilakukan, kita melakukan pengangkutan menggunakan dump truck. Kemudian material tersebut dihampar oleh motor grader, kemudian dipadatkan oleh freeboard roller. Setelah pekerjaan pondasi agregat semen, kita melakukan pekerjaan take-out. Pekerjaan take-out ini tidak jauh beda sama pekerjaan prem-coat. Pada pekerjaan take-out ini juga sama, melakukan pembersihan pada awal pekerjaan menggunakan air kompresor, kemudian melakukan penyemprotan aspal cair menggunakan aspal sprayer. Kemudian pekerjaan last stone yang terakhir. Setelah pekerjaan take-out, pekerjaan last stone dilakukan. Yang pertama yaitu pengangkutan material menggunakan dump truck. Kemudian penghamparan material menggunakan aspal finisher. Kemudian dipadatkan menggunakan tandem roller. Kemudian selanjutnya dipadatkan juga oleh pneumatic tire roller. Kemudian yang terakhir dipadatkan lagi oleh tandem roller dengan tujuan untuk menyamakan permukaan dan tidak ada bekas roda. Kemudian yang terakhir yaitu tentang rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini yang pertama harus menentukan analisa harga satuan pekerjaan, kemudian menentukan nilai yang akan digunakan pada perhitungan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya yang pertama yaitu menentukan nilai analisa harga satuan pekerjaan. Berikut adalah contohnya, yaitu pada lapis perekat emulsi, yaitu satuan pembayarnya yaitu dalam liter. Selanjutnya kita setelah menghitung volume dan analisa harga satuan, kita mendapatkan total harga pada masing-masing item pekerjaan. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita dapat merekap biaya tersebut per item pekerjaan dengan menjumlahkan semuanya, kemudian dikali dengan PPN sebesar 10%, kemudian ditotal menjadi sekian, yaitu 14.775.589.000. Kesimpulannya yaitu yang pertama, tebal perkerasan pada lapis permukaan laston MS 590 mendapatkan setebal 5 cm pada tahap pertama dan juga 5 cm pada tahap kedua. Jadi total semuanya yaitu 10 cm. Kemudian pada lapis pondasi agregat semen mendapatkan tebal perkerasan sebesar 20 cm dan lapis pondasi bawah mendapatkan nilai 10 cm. Untuk yang kedua, metode pelaksanaan dilakukan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan lapis pondasi, kemudian pekerjaan lapis pondasi agregat semen, dan yang terakhir yaitu pekerjaan laston. Yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya pada proyek ini yaitu sebesar 14.775.589.000. Berikut yaitu potongan melintang tentang lapis perkerasan lentur. Di sini pada tahap pertama didapatkan 5 cm, tahap kedua juga 5 cm, untuk lapis pondasi agregat didapat 20 cm dan pada lapis pondasi bawah didapat 10 cm. Kemiringan jalan yaitu direncanakan 2%. Ini adalah contoh pada STA 0+60 sampai STA 3+600. Kemudian yaitu gambar detail lapis perkerasan.
Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk surface cost last stone MS590 didapat tahap pertama 5 cm, tahap kedua 5 cm. Demikian juga CTB sebesar 20 cm, dan yang terakhir lapisan pondasi bawah sebesar 10 cm. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.